Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Indra Pancahermawan. Pada kesempatan ini saya akan memulai pelajaran jarak jauh untuk pelajaran prakarya SMP kelas 8 SMP Mutiara Bangsa. Materi yang akan saya jelaskan nanti yaitu tentang pengolahan bahan makanan. Berikut materinya. Untuk materi pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang pengolahan makanan. Kalau kita bicara pengolahan makanan, pasti kita akan membicarakan tentang bahan pangan. Nah, pengertian daripada bahan pangan. Pengolahan bahan pangan itu adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Jadi bisa kita tarik suatu kesimpulan bahwasanya mengolah bahan pangan itu membutuhkan pengetahuan, karena tidak semua orang bisa mengolah bahan pangan menjadi suatu makanan yang bisa disantap. Contohnya misalnya mengolah daging untuk menjadi makanan bakso misalnya. Nah, di situ kita membutuhkan pengetahuan tentang bahan pangannya dan juga kita mengetahui bagaimana teknik pembuatannya. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui bahan makanan yang sehat agar ketika kita memasak suatu makanan tidak hanya mengenyangkan, tidak hanya mengenakkan, tetapi makanan yang masuk ke dalam tubuh juga menyehatkan tubuh kita. Makanan yang sehat itu haruslah mengandung gizi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gizi. Gizi itu berasal dari bahasa Arab, yaitu giza, yang artinya makanan. Oleh karena itu, kita harus dapat membedakan pengertian antara bahan makanan dan juga zat makanan. Kita memang selama ini sudah tahu apa itu makanan, tetapi kita kadang-kadang tidak bisa membedakan mana itu bahan makanan dan mana itu zat makanan. Oleh sebab itu pada kesempatan pelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian zat makanan. Baik, zat makanan itu adalah satuan nutrisi yang menyusun bahan makanan tersebut. Nah, jadi di dalam bahan makanan itu ada nutrisi-nutrisi ataupun kandungan-kandungan yang terbentuk di dalam bahan makanan tersebut. Jadi jangan sembarangan mentang-mentang makanan itu enak, kita terus memakannya tanpa kita mengetahui ataupun ingin mempelajari kandungan-kandungan nutrisi apa saja yang ada di dalam makanan tersebut. Nah, kemudian bahan makanan. Bahan makanan itu adalah sesuatu bahan yang kita beli untuk dimasak dan diolah untuk menjadi hidangan siap makan. Nah, contohnya apa bahan makanan itu? Banyak sekali. Contoh seperti sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, daging, itu bisa kita olah menjadi suatu hidangan yang siap makan. Dan jangan lupa,
mengolah bahan makanan harus kita sesuaikan dengan zat makanan yang terkandung di dalam makanan tersebut, agar ketika kita memakan makanan tersebut juga bisa menyehatkan tubuh kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian kelompok zat gizi. Selama ini kita kalau makan hanya sekedar makan. Dan ingat, zaman sekarang ini banyak penyakit yang disebabkan oleh pola makan. Oleh sebab itu, kita harus memahami makanan-makanan apa saja yang baik untuk tubuh. Yang pertama di sini ada kelompok zat gizi yang disebut dengan penghasil tenaga atau karbohidrat. Makanan-makanan apa saja atau bahan-bahan makanan apa saja yang mengandung karbohidrat? Yang pertama, karbohidrat itu didapat dari beras, kemudian jagung, gandum, roti, mie, makaroni, bihun, kentang, singkong, ubi, talas, tepung-tepungan, gula, dan minyak. Nah, mudah-mudahan hari ini kita belajar seperti ini. Jadi kalian sedikit banyak memahami makanan-makanan apa saja yang mengandung karbohidrat. Terkadang orang Indonesia itu makan nasi dicampur dengan mie. Nah, kalau dilihat dari zat gizinya, ini sebetulnya tidak boleh. Karena apa? Karena nasi itu dari beras mengandung karbohidrat, ditambah lagi mie yang bahan dasarnya dari gandum, itu juga karbohidrat. Jadinya karbohidrat plus karbohidrat. Jadi untuk tubuh itu tidak baik. Selanjutnya yang kedua itu ada pembangun sel atau biasa disebut dengan protein. Apa saja bahan makanan yang mengandung protein? Yang pertama, protein itu bisa diperoleh dari daging. Daging apa? Ya, bisa dari daging kambing, daging sapi. Nah, kemudian ada juga dari ayam atau unggas. Kemudian dari kelinci juga bisa. Ada telur, ada ikan, ada udang, susu juga mengandung protein, serta kacang-kacangan dan hasil olahannya. Seperti apa olahan kacang-kacangan itu? Tahu dan tempe. Jadi kalau kita berpikir untuk memperoleh zat gizi protein, kita jangan hanya berpikir makanan yang mahal-mahal seperti daging sapi, daging kambing, tidak. Karena tahu dan tempe itu juga mengandung protein yang baik untuk tubuh. Selanjutnya yang ketiga yaitu zat gizi penyeimbang. Apa tujuannya zat gizi penyeimbang ini? Zat gizi penyeimbang ini dibutuhkan untuk tubuh. Untuk apa? Untuk mengimbangi karbohidrat dan protein yang ada di dalam tubuh agar tubuh kita tetap sehat. Karena kalau kita kebanyakan karbohidrat, badan kita akan menjadi gemuk. Nah, kalau badan kita menjadi gemuk, kita akan susah untuk beraktivitas. Nah, kalau di tubuh kita hanya terdapat protein, badan kita akan menjadi kurus. Nah, kalau kurus juga nggak baik. Jadinya di dalam tubuh itu harus ada zat gizi penyeimbang yang menyeimbangkan berat tubuh kita menjadi berat yang ideal. Dari mana didapatkan zat gizi penyeimbang itu? Zat gizi penyeimbang terdapat di dalam sayur-sayuran.
yang berwarna kuning, jingga, dan merah, serta buah-buahan. Oleh sebab itu, kita kalau makan harus memperhatikan gizi supaya tubuh kita bisa tumbuh dengan maksimal, tidak kegemukan ataupun tidak kekurusan. Nah, di Indonesia ini ada penggolongan bahan makanan menurut pola konsumsi. Di Indonesia itu mengenal ada yang namanya bahan makanan pokok. Apa itu bahan makanan pokok? Bahan makanan pokok itu di Indonesia ada beras, diolah menjadi nasi. Ada juga sagu, ada juga umbi-umbian, ada juga jagung. Kalau kita lihat dari materi yang tadi saya sampaikan, bahan makanan pokok itu banyak mengandung apa? Ya, karbohidrat. Nah, jadi di Indonesia itu sebetulnya makanan pokoknya itu banyak mengandung karbohidrat. Nah, oleh sebab itu ada lagi yaitu bahan makanan lauk pauk. Nah, coba kamu di rumah kalau makan hanya dikasih nasi saja, kamu protes, "Mak, kok makannya nasi aja? Kayak orang susah." Padahal emang susah. Nah, kita protes. Oleh sebab itu ada bahan makanan lauk pauk. Nah, lauk pauk itu didapatkan dari apa? Ada daging, ada tahu, ada tempe, ada ayam, ada ikan. Nah, itu mengandung protein. Jadi sebetulnya pola makan di Indonesia itu udah sehat untuk tubuh. Beda dengan luar negeri. Terkadang mereka hanya makan daging saja, hanya protein, karbohidratnya tidak. Terkadang mereka hanya makan pasta. Pasta itu hanya karbohidrat. Nah, oleh sebab itu sebetulnya kita orang Indonesia itu adalah orang yang sehat. Kalau kita menerapkan pola makan yang sesuai dengan pola konsumsi di Indonesia. Selanjutnya ada bahan makanan sayur. Nah, sayur itu juga penting sebagai penyeimbang tadi. Nah, jadi di Indonesia itu pola makan itu sebetulnya sudah sehat. Nah, biasanya habis makan kita mencuci mulut dengan apa? Buah-buahan. Vitaminnya masuk di situ. Kemudian ada susu dan telur juga. Nah, itulah yang kita katakan 4 sehat, 5 sempurna. Ini Indonesia itu sebetulnya sudah menerapkan pola hidup sehat dari makanan. Ditambah lagi kekayaan Indonesia yang sangat luar biasa, yaitu bumbu rempah-rempahnya. Karena Indonesia itu sangat terkenal dengan rempah-rempahnya sampai ke luar negeri. Bahkan sampai negara kita dijajah juga itu karena bangsa kita memiliki rempah-rempah yang sangat berguna untuk tubuh kita. Dan rempah-rempah juga dibuat sebagai bumbu untuk menyedap masakan Indonesia. Jadi ketika kalian sudah mengetahui tentang gizi dan juga tentang pola makanan di Indonesia, nah sekarang saya akan menjelaskan penggolongan bahan pangan menurut kelompok biologisnya. Yang pertama ada bahan makanan nabati. Ingat ya, ini bukan ciki nabati, tetapi kelompok biologis, jenisnya nabati. Nanti ketika saya katakan bahan makanan nabati, kamu langsung beli nabati di warung. Bukan seperti itu. Jadi bahan makanan
nabati itu adalah bahan makanan yang berasal dari tumbuhan atau bahan makanan yang berbahan dasar dari tumbuh-tumbuhan. Itulah bahan nabati. Apa contohnya? Serelia. Tahu tidak serelia? Serelia itu adalah produk olahan dari gandum. Itulah serelia. Ya. Kemudian kacang-kacangan. Banyak kacang-kacangan di Indonesia. Kacang hijau, kacang merah, kemudian sayuran. Oleh sebab itu, ketika kita makan, kita juga harus tahu bahan makanan jenis apa yang kita makan. Nah, kalau serelia, kacang-kacangan, dan sayuran itu adalah bahan makanan nabati yang berasal dari tumbuhan. Selanjutnya, yang kedua adalah bahan makanan hewani. Apa itu bahan makanan hewani? Bahan makanan yang merupakan produk dari hewan atau bahan makanan olahan yang berasal dari hewan. Contohnya apa? Daging sapi itu asli dari hewan. Nah, kalau sosis, Pak, dari apa? Dari hewani juga, tetapi bahan makanan yang berasal dari olahan daging sapi. Jadi biar kamu juga paham, bukan hanya sekedar makan, tetapi kamu juga paham bahan makanan jenis apa yang kamu makan. Ya, contohnya itu daging sapi, daging kambing, daging unggas, ikan, susu, dan telur. Nah, susu dan telur itu juga berasal dari makanan hewani. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik pengolahan. Bagaimana cara mengolah makanan itu? Di dalam teknik pengolahan dasar, di sini saya hanya membicarakan hal yang dasar saja dulu, karena kalau nanti membicarakan hal yang lebih mendalam nanti bingung gitu. Boro-boro masak di dapur, masak air aja gosong, kan begitu. Nah, jadi kita akan membahas teknik dasar yang sederhana saja dulu. Ada dua. Yang pertama, teknik pengolahan makanan panas basah. Yang kedua, teknik pengolahan panas kering. Apa maksudnya? Teknik pengolahan makanan basah itu maksudnya adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Bahan dasar cairan yang digunakan itu bervariasi, seperti air, kaldu, santan, susu, atau bahan cair lainnya. Contohnya seperti apa, Pak? Merebus, mengukus. Nah, itu teknik pengolahan makanan basah. Selanjutnya, teknik pengolahan makanan panas kering. Apa, Pak, maksudnya? Nah, maksudnya adalah teknik pengolahan makanan ini tidak menggunakan air, tetapi menggunakan minyak. Kalau umumnya ini adalah teknik menggoreng. Tapi menggoreng juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama, menggoreng dengan minyak yang banyak. Gitu. Yang kedua, menggoreng dengan minyak sedikit. Yang ketiga, ada menumis. Nah, yang keempat, ada teknik juga memanggang dalam oven. Itu biasanya untuk membuat kue, pastry, itu menggunakan teknik memanggang dalam oven. Selanjutnya ada teknik membakar. Nah, kita sering apa? Ayam bakar, jagung bakar. Nah, di sini kita akan melihat contohnya. Teknik merebus itu saya berikan contoh. Misalnya kalian merebus telur. Itu kan airnya banyak tuh dalam panci. Nah, itu teknik merebus.
Yang kedua, teknik mengukus. Biasanya itu pakai dandang. Itu untuk mengukus. Jadi tidak langsung. Jadi teknik memasak yang tidak langsung terendam di air. Jadi teknik memasak dengan uap, dengan steam. Selanjutnya teknik menggoreng. Nah, di sini saya berikan contoh martabak telur. Martabak telur ini adalah teknik menggoreng dengan menggunakan minyak yang sedikit. Itu. Nah, di sini yang keempat saya berikan contoh teknik menggoreng dengan minyak yang banyak. Gorengan yang sering kita beli, tahu goreng, tempe goreng. Nah, itu adalah salah satu contoh teknik menggoreng dengan menggunakan minyak yang banyak. Selanjutnya menumis. Nah, menumis itu juga teknik menggoreng gitu, karena tidak menggunakan banyak air. Kalau menggunakan banyak air, beda ceritanya. Selanjutnya teknik membakar. Nah, seperti ini teknik membakar. Dan yang terakhir adalah teknik dengan memanggang di dalam oven. Baik, setelah kalian mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari saya, selanjutnya saya memberikan tugas kepada kalian. Nanti bisa kalian lihat tugasnya. Di sini adalah lembar kerja siswa. Nanti bisa kamu tulis lagi di selembar kertas. Kemudian nanti kamu kerjakan, lalu kamu foto dan kirim ke nomor WA saya. Tugas paling lambat dikumpulkan jam 3 sore di hari Jumat. Sekali lagi, tugasnya nanti kamu salin di kertas lembar, kemudian kamu kerjakan, lalu kamu foto dan kirim ke nomor WA saya. Saya tunggu di hari Jumat sampai jam 3 sore. Tugasnya yaitu adalah mengklasifikasikan jenis makanan. Saya sudah memberikan contoh. Yang pertama itu jenis makanan ayam goreng. Kandungan gizinya, karena ayam itu kandungan gizinya adalah protein. Teknik pengolahannya dengan apa? Dengan menggoreng dengan menggunakan minyak yang banyak. Kelompok biologisnya apa? Hewani. Nah, nanti kalian meneruskan. Ada 9 lagi jenis makanan atau masakan yang saya sudah tulis, yaitu ada capcay, donat, beef stick, sayur bayam, martabak telur, gudeg, getuk, bolu kukus, dan combro. Nah, itu nanti saya minta kalian mengklasifikasikan kandungan gizinya apa, teknik pengolahannya seperti apa, dan kelompok biologisnya dari mana. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat.